Pengunjung Ancol kudu pegang tiket Formula E pada 4 Juni. Gas kalian jualan beras lagi. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Berkegiatan sama pada umumnya untuk bisa menikmati fasilitas Dufan dengan tambahan ada para penyanyi yang bagus-bagus, dan akhirnya bisa melihat juga kalau mereka mau pengen tahu Formula E pada eventnya bisa lihat melalui layar lebar. Tiket-tiketnya mulai dijual kalaupun dengan berbagai macam gimmick. Misalnya yang harga 250.000 selain bisa nonton Formula E, bisa masuk Dufan, bisa masuk ke Atlantis, bisa masuk ke SeaWorld, bisa juga masuk ke Ancol dengan gratis, dan lain-lain. Nah, jadi memang diduga ada upaya mengaburkan jumlah penonton. Antara yang masuk ke Ancol karena mau main ke Dufan, atau masuk ke Ancol pengen nonton balapan Formula E meski lewat layar tancap. Terus terang saja, apa yang muncul pertama kali saat membaca informasi terkait acara Formula E seperti ini? Hai Ancol Lovers, khusus hari Sabtu 4 Juni 2022, Ancol dan seluruh unit rekreasi di dalamnya tidak dibuka untuk umum ya. Pengumuman itu muncul di situs resmi PT Pembangunan Jaya Ancol pada Senin 23 Mei 2022. Menyambut pagelaran Ambyar, maksudnya Akbar, balap mobil listrik yang sejak lama mengundang kontroversi publik itu. Apalagi semalam saya membaca informasi bahwa sebelum Formula E dimulai, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sudah mengalami kerugian usaha senilai 427 miliar rupiah. Sedangkan PT Pembangunan Jaya Ancol, yang lokasi usahanya dijadikan tempat kegiatan Formula E, dikabarkan sedang mengalami kerugian usaha senilai 667,90 miliar rupiah. Katakan wow, biar semangat baca lanjutan tulisan ini ya. Wow. Nah, ajang Formula E yang akan bergulir sesuai jadwal pada tanggal 4 Juni 2022 nanti tampaknya akan memperparah angka kerugian yang diderita oleh PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya Ancol karena biaya penyelenggaraan Formula E diprediksi akan melebihi dana yang bisa diperoleh, termasuk dari penjualan tiket yang tidak seberapa itu. Apalagi dengan kabar tadi, bahwa kasus pada 4 Juni 2022 nanti seluruh kawasan Ancol akan ditutup bagi pengunjung, kecuali bagi pemegang tiket Formula E yang dibanderol Rp250.000. Sebagai tiket paling murah di kelas festival dengan porsi penonton yang paling banyak disediakan tiketnya. Masalahnya, siapa mau menonton dengan harga segitu hanya lewat layar lebar meski bonusnya bisa wisata di kawasan Ancol? Perhatikan pula kalimat berikut dari informasi resmi pihak penyelenggara Formula E tadi. Yang bisa masuk Ancol hanya khusus pemilik tiket Jakarta E-Prix saja. Tiketnya hanya dijual melalui ancol.com dan jakartaiprixofficial.com. Jadi bisa dibilang program penutupan Ancol ini hanya semacam kamuflase, karena sebenarnya masih dibuka buat pemegang tiket Ancol Festival senilai Rp250.000. Belum termasuk pajak loh, karena mereka boleh menikmati seluruh unit rekreasi Ancol seperti Dunia Fantasi, SeaWorld Ancol, Ocean Dream Samudra, hingga Atlantis Water Adventures, sambil dapat menikmati beberapa titik layar lebar yang disediakan buat nonton ajang balapan mobil listrik dengan pembalap yang tidak terkenal atau masih asing di telinga publik itu. Apakah ada yang tertarik nonton? Kalau saya sih ogah, nggak mau, nehi si milikiti, hil yang mustahil. Ditutupnya kawasan Ancol yang pada weekend biasanya dijubeli pengunjung tanpa mempedulikan acara apa di sana, tentu berpotensi membuat pengelola kawasan Ancol itu tambah merugi. Kondisi yang lebih dari cukup buat dijadikan alasan bagi DPRD DKI Jakarta buat memanggil Anies Baswedan untuk menjelaskan semua itu pasca Formula E digelar. Kalau perlu, ajak KPK sekalian supaya ketika ditemukan terjadi indikasi kerugian negara, maka bisa langsung dipakaikan rompi orangnya. Misalnya aja loh ini, saya berkata begini bukanlah asal bicara, melainkan karena membaca berita kalau ajang Formula E ini kerap ruginya daripada untung. Karena memang belum tentu familiar dan nilai jualnya masih jauh di bawah ajang MotoGP dan Formula One. Apalagi balap mobil listrik juga masih terdengar aneh di telinga masyarakat Indonesia. Belum lagi faktor nama-nama pembalap yang tidak beken. Mau pasang story apa di Instagram? Kalaupun nanti malah akan dibully dengan sindiran dari warganet karena mungkin dianggap sebagai buzzer IG dari Pemprov DKI Jakarta.
Saya yakin nanti penyelenggara Formula E sedang bingung gimana cara menarik penonton dan memastikan sponsor tertarik buat bergabung supaya minimal kalau rugi besar ada yang bersedia ikutan saweran buat nutup sebagian kerugian itu. Atau saya mau sampaikan solusi lain supaya kerugian bisa semakin kecil. Jualan beras lagi aja Pak Anies. Tinggal cari mana lahan atau petani yang siap diborong berasnya, lalu beli dengan harga rendah dan ekspor beras ke Arab Saudi, Kuwait, Qatar hingga ke Yaman. Lalu bikin berita besar-besaran dengan mengutip bayaran buat yang mau memberitakan. Masuk akal kan? Begitulah kura-kura.